Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatus sihhati wal afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan saling mengingatkan tentang sebuah hal yang penting yang berkaitan dengan apa yang akan kita bekalkan kepada anak-anak kita kelak. Sebab anak-anak ini merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang disebabkan anak-anak dia bisa meninggalkan ketaatan kepada Allah, dia bisa berpaling dari kebenaran, dia bisa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kelompok lain yang disebabkan anak-anak dia mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah, sebab dia telah menyiapkan bekal yang cukup, bekal yang kuat, bekal yang kokoh kepada anak-anaknya. Kemudian hendaklah kita sebagai orang tua merasa khawatir dan merasa takut apabila ketika kita wafat kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan bekal ilmu agama, dengan bekal amalan-amalan soleh kepada anak-anak kita, sehingga kelak kita di akhirat termasuk menjadi orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kita takut ketika meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah di sini berarti lemah imannya, lemah keilmuannya dalam agama, lemah keterampilannya, lemah kepribadiannya, dan segala halnya yang berkaitan dengan kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Maka kita tengok kepada para nabi, di antaranya adalah Nabi Ya'qub yang begitu khawatir ketika beliau mendekati ajalnya. Beliau sangat khawatir terhadap anak-anaknya, apakah sepeninggal beliau anak-anaknya akan menjalankan ketaatan, apakah anaknya akan beribadah kepada Allah atau justru malah berbuat syirik dan melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Ya, kata Ya'qub alaihi salatu wassalam, apa yang akan kalian sembah? Siapa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Ya, saking khawatirnya beliau, saking tidak ingin meninggalkan dunia ini dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan mereka lemah imannya dan lemah pengetahuannya terhadap agama, sehingga mereka buta terhadap Rabb mereka dan mereka lalai dari berbuat ketaatan kepada Rabbnya dan terjerumus ke dalam maksiat. Maka hendaklah kita sebagai orang tua memiliki rasa khawatir ya terhadap bekal anak-anak kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya, hingga saat ini, hingga detik ini, hati kita masih tergerak untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, meskipun jarak antara kita dengan mereka jauh,
dan kita senantiasa rela berkorban untuk keduanya. Kita senantiasa rela bersedekah mengatasnamakan mereka. Namun apakah kita pernah berpikir, apakah nanti setelah 10 atau 20 tahun ke depan, setelah kita tidak lagi berada di muka bumi ini, ketika sudah tidak ada lagi jatah nafas kita di muka bumi ini, apakah kelak anak-anak keturunan kita juga akan mendoakan kita sebagaimana kita mendoakan orang tua kita sekarang? Maka jawabannya kaum muslimin adalah ada pada apa yang kita tanam sekarang, ada pada apa yang telah kita siapkan sekarang untuk anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah generasi internet, generasi gadget, generasi game online, generasi TikTok yang akan kita tinggalkan sepeninggal kita kelak terhadap anak-anak kita? Ataukah generasi yang bertauhid, generasi para pejuang Islam, dan generasi para perindu Rasulullah SAW, generasi yang bercandu terhadap sholat, dan generasi yang candu terhadap puasa, generasi yang candu terhadap sedekah, yang akan kita tinggalkan setelah sepeninggal kita kelak? Maka jawabannya ada pada apa yang kita tanam sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia anak-anak yang soleh sebagaimana doa para nabi, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semoga berikanlah kami rezeki anak-anak yang soleh, ya, keturunan-keturunan yang beriman kepadamu, yang bertakwa kepadamu, yang menjalankan syariatmu dan menjauhi maksiat kepadamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.